Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkania dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4A, Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang sudah ada di sini untuk memenuhi tugas evaluasi pendidikan. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja, dengan siapa ini? Ya, perkenalkan, nama saya Lian Nurdiana. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B. Masya Allah, ternyata sama ya kita. Ini saya panggil apa nih? Ibu, Ustazah, atau apa nih? Kakak juga nggak apa-apa. Oke, kita panggil kakak ya. Oke, baik. Kakak sekarang ini kakak mengajar di mana, Kak? Oh, kalau saat ini alhamdulillah saya itu ngajar di daerah Sepatan. Oh, daerah Selatan. Di mana tuh tempatnya, lokasinya? Lokasinya sih tepatnya saya nggak terlalu tahu ya lokasi Sepatannya itu di mananya, karena saya juga baru pertama kali ke Sepatan gitu. Jadi yang saya tahu waktu itu cuma asal ngeliat Sarlokat, ya udah ikutin aja gitu. Berarti di sekolah apa kakak ngajarnya? Itu di TPA Al-Bayyinah. Oh, TPA Al-Bayyinah Sepatan. Ya. Di TPA Al-Bayyinah Sepatan sendiri sekarang belajarnya, sistem belajarnya seperti apa ya? Tatap muka atau daring? Kalau untuk saat ini karena kita lagi PPKM juga, memang dari pihak sananya juga kita sebenarnya disuruhnya daring ya. Ya, tapi untuk guru diusahakan ke tempat TPA-nya supaya bisa dipantau juga oleh koordinator. Berarti di sana kakak ini mengajar kelas berapa? Oh, kalau saya sih ngajar kelas 2 aja. Oh, kelas 2. Ya. Oh, berarti cuma satu kelas doang ya di TPA. Kalau misalkan keadaan tatap muka, itu sistem belajarnya menggunakan metode apa sih? Kalau bisa tatap muka sih biasanya saya itu menyesuaikan dari anak-anaknya ya. Kadang-kadang saya pakai metode diskusi, tapi diskusinya itu nggak formal. Terus kadang-kadang menggunakan metode demonstrasi, kayak misalnya nanti saya bawa objek yang bikin anak-anak itu juga tertarik gitu sama materi yang akan saya sampaikan. Jadi sesuai sama karakter dari anak-anaknya. Berarti menyesuaikan ya setiap harinya, Iya, nggak selalu tentang metode ceramah terus, Iya, tapi benar. menyesuaikan ke anak-anaknya. Ya. Oke, emang kakak ini ngajar apa di sana? Kalau misalnya saya sendiri sih ngajarnya tentang tahfiz ya, sama baca tulis buat Gitu, Masya Allah ya. Itu berarti cuma satu kelas aja yang kakak ajar ya? Iya, Tahfiz benar. dan BTK-nya. satu kelas aja. Kalau dari mereka sendiri nih, karena kan sekarang lagi masa pandemi juga, meskipun tatap muka, ada nggak sih kendala atau keresahan dari anak didiknya itu, anak didiknya kakak gitu? Kalau misalnya ini dari tatap muka atau dari Tatap muka dulu. kalau misalnya dari tatap muka sih sebenarnya keresahan dari adik-adiknya ya, namanya juga masih kecil-kecil. Kadang-kadang kalau misalnya kitanya itu pakai metodenya yang bikin bosan mereka, pasti mereka tuh pengennya pulang aja. Iya, Dan anak itu kecil gitu, ya. iya. Makanya di sini kudu ada variasi metode supaya mereka juga jadi pengen, ayo kak belajar lagi gitu. Seperti yang tadi disebutkan ya, metodenya campuran, nggak selalu tentang ceramah terus metodenya gitu ya. Kalau misalkan di TPA Al-Bayyinah ini, di dalam satu kelas itu dia usianya semuanya sama atau beda-beda? Oh, kalau di TP Al-Bayyinah ini memang kelas 2 itu bukan berarti dia itu kelas 2 SD ya, tapi dia itu gabungan berdasarkan dari kemampuan dia dalam membaca Al-Quran. Ada yang kelas 5, ada yang kelas 4, bahkan sampai ada yang kelas 1. Berarti beda-beda ya kelasnya itu. Kalau misalkan tentang hafalan nih, nah hafalannya itu ditarget nggak sih dari sananya, dari lembaganya ya? Kalau misal dari lembaganya itu per semester dia itu udah targetnya, misalnya kalau kemarin kan saya semester ganjil ya, itu dari Al-Fatihah sampai Al-Qadar. Jadi biasanya kita itu per hari harus nambah hafalan walaupun cuma satu ayat. Insya Allah, berarti ditarget ya. Jadi anak-anak tersebut tuh sudah tahu harus menghafal sampai berapa, berapa surat gitu. Oke. Kalau misalkan daring nih, tadi kan karena PPKM dan mengharuskan daring ya. Kalau daring itu biasanya kakak menggunakan metode apa? Via apa untuk menyampaikan materinya? Oh, biasanya sih saya menggunakan metode Zoom ya. Oh, Zoom. Karena memang dari sananya juga mengharuskan Zoom. Jadi menggunakan metode Zoom ya. Iya. Kalau dari metode Zoom sendiri ada nggak sih kendalanya? Kendala dari kakaknya
atau dari muridnya yang ngadu ke kakaknya atau bilang ke kakak misalkan gimana sih kak ini daring soalnya gini namanya anak kecil kan biasanya. Gimana tuh kak? Ya kalau misalnya metode Zoom itu kalau kendalanya sih kebanyakan dari mereka itu pastinya itu jaringan ya. Jaringan itu nomor satu banget kendalanya. Kadang suka ada yang bilang keluar-keluaran terus nih, maaf ya Us gitu. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita lagi murojaah bareng-bareng, kalau bisa dari itu kan kalau bareng-bareng kayak suaranya itu kayak gimana gitu. Nyaruh ya semua. Iya, nyaruh nggak beraturan dan bingung ini bener apa salahnya. Itu sih sebenarnya kendalanya. Berarti dari pertama itu jaringan ya. Iya benar jaringan. Dari anak murid maupun kakaknya sendiri jaringan yang paling utama. Kalau misalkan dari yang lainnya selain jaringan ada nggak? Ada lagi nggak? Nah kalau selain itu kayak misalnya nih penyampaiannya materi dari saya sendiri itu kayak kurang leluasa kalau mau gitu. Kurang leluasa ya. Leluasa. Jadi agak sedikit sulit ya, karena kan kalau misalkan tatap muka langsung kita dengan bebas dengan leluasa mencontohkan bagaimana ini bagaimana itu, sedangkan kalau dari Zoom sendiri kita benar-benar terbatas sama layar ya, cuma layar doang gitu. Gitu. Berarti kalau dari anak-anak sendiri juga sama ya, cuma kendala jaringan karena tadi kayak keluar terus. Emang rata-rata seperti itu sih kita juga sama ya. Iya benar. Oke. Kalau misalkan dari TPA Al-Bayyinah ini, dia tuh mempunyai ciri khas atau keunggulan apa sih dibandingkan TPA atau SD-SD yang lain gitu? Nah, kalau misalnya dari keunggulan di sini sih, kalau misalnya dari segi pengajar ya, alhamdulillah tuh setiap hari Jumat kita selalu ada pengupdatean ilmu. Jadi kita yang pertama itu pasti ada rapat evaluasi, terus dari pengajar itu diupgrade lagi ilmu-ilmu dia dalam baca Al-Quran, bahkan selalu ada tes per guru gitu mengenai pembacaan Quran. Terus kalau misalnya dari segi materi ke anak-anak itu biasanya yang paling benar-benar unggulnya itu mengenai tahfiz sih, yang bikin kitanya juga jadi kayak merasa wah mereka itu memiliki materi berupa tahfiz, berarti kita sebagai seorang guru seharusnya bisa lebih jauh gitu loh wawasannya dari mereka gitu, jadi bisa jadi pembelajaran bagi saya juga gitu. Iya betul sih, karena misalkan sebagai seorang guru ya emang sudah seharusnya sih kita nih calon guru, karena kita dari Fakultas Pendidikan, kita nanti akan terjun nih ke dunia pendidikan dan akan mengajar anak-anak, kita sendiri harus rajin-rajin membaca. Karena apa? Karena pasti kan anak-anak tuh biasanya banyak yang keinginan tahunya, misalkan ibu ini kayak apa sih, ibu maksudnya apa ya, biasanya kan kayak gitu. Jadi dari kita sendiri sebagai calon guru itu memang sudah seharusnya kita perbanyak relasi ya, banyak membaca gitu ya. Kalau dari anak-anak sendiri nih, ada gak yang paling banyak hafalannya atau emang dia tuh cepet banget daya tangkapnya? Karena kan tadi daya tangkap anak-anak sendiri beda-beda ya, beda-beda. Apalagi kayak dari sekarang nih melalui Zoom pasti kan daya tangkapnya beda-beda. Nah itu berpengaruh nggak sih sama hafalan mereka? Nah kalau misalnya mengenai yang paling bagus hafalannya memang ada sih, mana bahkan mereka tuh udah hafal juz 30, bahkan lagi hafalin juz 29 gitu. Masya Allah banget, bikin kita ya jadi benar ya ampun. Terus kalau misalnya selama metode daring kayak gini, paling yang terkendala itu bagi para siswa yang mereka tuh hafalannya lambat gitu. Dia agak terkendala yang teman-temannya udah jauh tapi mereka malah masih di situ-situ aja. Itu sih sebenarnya masalah yang benar-benar perlu bisa dipecahkan. Iya, makanya ini ya. Iya makanya kadang suka dari lewat WA grup ya, karena suka ngingetin sama umunya gitu, kalau ditingkatin lagi hafalannya, murojaahnya gitu. Kalau misalkan dari setoran hafalan sendiri itu bagaimana sistemnya? Kalau setoran hafalan sendiri kita itu sistemnya, jadi pertama itu dari pengajar itu memberikan praktek, misalnya membaca surat An-Nas ayat pertama, nanti dibacain ayat pertama sebanyak 3 kali, kemudian setelah dibaca nanti langsung mereka mencontohkan apa yang kita ucapkan gitu. Nanti kalau udah mencontohkan, mereka sudah paham berulang-ulang, nanti langsung dites satu-satu di hari itu juga gitu. Berarti untuk setorannya juga via Zoom ya? Iya benar, satu-satu. Memang kalau dari kelasnya kakak ini berapa orang, terdiri dari berapa orang anak muridnya? Kalau dari kelas saya sih ada 17 orang. Oh, ada 17 orang ya. Berarti kalau tatap muka itu insya Allah protokol kesehatannya terjaga nggak? Alhamdulillah terjaga ya, karena memang di sana itu memang duduknya juga sendiri-sendiri. Kayak di tempat kuliah kita menggunakan bangku seperti itu. Ya. Jadi
insya Allah terjaga ya, tetap memakai Masker, iya. memakai hand sanitizer, Iya, juga benar. face shield ya. Kalau untuk tatap muka sendiri, lo ngajar di TPA Al-Bayyinah itu selama berapa hari dalam seminggu? Kalau dalam seminggu sih sebenarnya yang wajib mah cuma 4 hari, jadi Senin sampai Kamis. Kalau Jumat itu dikhususin untuk rapat gurunya. Berarti Senin sampai Kamis itu dari jam berapa tuh? Ngajarnya cuma 1,5 jam, dari jam 4 sore sampai jam setengah 6. Gitu. Kalau misalkan perkembangan anak didiknya sendiri nih, seperti apa sih di sana? Kalau perkembangan dari anak didik ya, namanya perkembangan pasti beda-beda tuh ya. Hmm. Ada yang perkembangannya cepat, ada yang perkembangannya lambat, dan juga perkembangan yang paling menonjol itu sih dari segi hafalannya. Dari segi hafalannya masya Allah luar biasa, namanya juga anak kecil, mudah nangkep kan pikirannya gitu, belum ada pikiran kemana-mana. Terus juga sama dari segi keaktifan. Berarti aktif banget di sana tuh anak-anaknya ya. Bener banget. Jadi dari wawancara tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya di dalam TPA Al-Bayyinah yang diajarkan oleh saudari kakak Lia ini yaitu banyak menggunakan metode tatap muka dibandingkan dengan daring, karena tadi dari jumlah anak muridnya sendiri itu pun hanya sedikit dan duduknya satu-satu dan sesuai dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, face shield, dan memakai serta membawa hand sanitizer. Untuk perkembangan anak didiknya karena namanya anak-anak berbeda-beda. Jadi ada yang perkembangannya ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat sesuai dengan daya tangkap dari anak didiknya tersebut. Keunggulan dari TPA Al-Bayyinah ini yaitu mampu mencetak anak-anak yang mempunyai hafalan Al-Quran yang bagus, dari Al-Qurannya, dari hadisnya, dari doa-doa hariannya. Mereka mampu mencetak anak-anak yang mempunyai hafalan yang bagus, karena dari pihak lembaganya sendiri ditentukan berapa surat untuk hafalan setiap kelasnya itu. Kalau dari kendala tatap muka sih hampir tidak ada ya. Kalau dari kendala daring, yaitu terletak pada satu, jaringan, karena jaringan di setiap wilayah anak-anak didik tersebut berbeda-beda. Tidak semua jaringan di tempat wilayah anak didik bagus semuanya, tetapi ada yang kendalanya itu kurang bagus sehingga membuat penyampaian materi dari kakak Lia ini kurang nyampe kepada anak didiknya, sehingga membuat anak didik tersebut dari segi hafalannya agak berkurang karena tadi dari jaringan yang menghambat proses penyampaian materi tersebut. Jadi meskipun dalam kondisi daring tidak meruntuhkan semangat anak-anak didik dari TPA Al-Bayyinah ini untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan juga doa-doa harian. Karena menghafal Al-Quran, hadis, dan doa-doa harian ini sangat penting untuk bekal anak-anak didik sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini sudah zaman globalisasi, zaman milenial, yang artinya kita itu teknologi semakin canggih, serta dapat dengan mudah anak-anak mengakses segala apapun melalui internet. Apabila dari kecil kita sudah ditanami oleh Al-Quran, hadis, dan doa-doa juga, itu akan menjadi bekal buat mereka, dan mereka tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri mereka sendiri, agar mereka dapat mewujudkan cita-cita yang mereka impikan tanpa terkendala apapun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kami sampaikan mengenai wawancara di TPA Al-Bayyinah ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih juga kepada kakak Lia Ya, sama-sama. ya untuk yang menyempatkan waktunya ya hadir dalam wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.